Bayangkan seorang wanita suci, ditinggalkan sendirian, difitnah, menghadapi ujian yang tak terbayangkan. Tapi justru dari kesendirian itu, Allah menurunkan salah satu mukjizat terbesar. Inilah hikmah kisah Maryam. Dalam sunyi yang sering kita hindari, ada nama yang sejak lama menjadi simbol kemuliaan. Maryam, seorang perempuan yang hidupnya dipenuhi ujian, tapi hatinya dipenuhi cahaya. Hari ini, kita bukan sekedar membahas kisahnya, tapi menggali hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik perjalanan panjang seorang wanita yang Allah muliakan di atas banyak makhluk. Maryam tumbuh dalam lingkungan ibadah. Sejak kecil, hatinya bersih, jiwanya lurus, pikirannya selalu tertuju pada Allah. Kesucian ini bukan muncul dari kebetulan, tetapi dari pilihan yang ia buat setiap hari. Hikmahnya jelas. Kita tidak harus sempurna untuk dicintai Allah. Cukup menjaga hati, menjauhi hal yang mencemari jiwa, dan terus memperbaiki diri. Ketika hati bersih, Allah dekat, bahkan sebelum kita meminta. Maryam diuji sebelum Allah meninggikan derajatnya. Diguncang rasa takut, terpisah dari masyarakat, bahkan menerima amanah yang membuatnya sendirian. Ujian bukan tanda kebencian. Terkadang, ujian justru cara Allah menyiapkan pelukan yang lebih besar. Kalau hari ini hidup terasa berat, mungkin itu bukan hukuman, tapi proses Allah sedang membesarkan hatimu. Saat malaikat datang membawa kabar kelahiran Isa, Maryam ketakutan. Tidak semua kejadian besar terasa indah di awal. Kadang ia hadir dalam bentuk yang membuat kita gemetar. Tapi Allah tahu kapan hambanya butuh diteguhkan. Dalam ketakutan, Maryam diberi ketenangan. Dalam kebimbangan, ia diberi keyakinan. Hikmahnya, kalau sesuatu membuat kita takut, tapi membawa kita lebih dekat kepada Allah, mungkin itu adalah rahmat dalam bentuk yang belum kita pahami. Maryam menjauh dari kaumnya. Ia sendirian di padang pasir, menghadapi rasa sakit yang tak tertanggung. Tapi justru di tempat itu, Allah menurunkan karunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam hidup, kita juga mengalami fase sendirian. Tidak didengar, tidak dipahami, tidak ditemani. Tapi justru di masa itulah, Allah paling dekat. Kadang Allah menarik kita dari manusia, supaya kita kembali hanya kepadanya. Saat Maryam bersandar di batang kurma, Allah memerintahkannya, "Goyangkanlah batang pohon kurma itu." Padahal semua orang tahu, pohon kurma besar, berat, sulit digerakkan. Ini gambaran indah tentang tawakal. Kita tetap bergerak meski hasilnya terlihat mustahil. Hikmah, gerakan kecil hamba disempurnakan oleh pertolongan besar dari Allah. Ketika Maryam kembali ke kaumnya sambil membawa bayi, manusia menghakimi dengan mudah. Ia tidak bisa menjelaskan, tidak bisa membela diri. Kadang kebenaran terjepit oleh suara manusia, tapi Allah tidak membiarkan itu terjadi. Allah membuat bayi Isa berbicara, membela ibunya dengan mukjizat. Pesan besar untuk hidup kita. Kalau kita berada di pihak yang benar, cukup sabar. Allah sendiri yang akan berbicara untuk kita, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Allah memilih Maryam bukan karena keturunan kaya, bukan karena kekuasaan, bukan karena status sosial, tapi karena keikhlasan, ibadah, dan hatinya yang bersih. Ini pengingat yang lembut untuk kita semuanya. Kita tidak perlu terlihat besar di mata manusia, untuk menjadi sangat besar di sisi Allah. Kisah Maryam bukan sekedar sejarah. Ia adalah cermin untuk hati kita, tentang kesabaran, tawakal, kesendirian, perjuangan, dan bagaimana Allah selalu hadir, bahkan ketika manusia tidak melihat. Semoga kita bisa mengambil cahaya dari perjalanan beliau. Dan semoga Allah membersihkan hati kita, seperti ia membersihkan hati Maryam.